Oke, pembicara pertama ini adalah perempuan yang memiliki tekad dan kekuatan yang luar biasa memperjuangkan pendidikan yang adil bagi semua. Pemikirannya sangat tajam dan berani, kadang-kadang kontroversial. Beliau berjuang selama bertahun-tahun agar ujian nasional dihapuskan karena menganggap melanggar keadilan. Beliau melatih guru di seluruh Indonesia secara independen. Kemudian komunitas pembelajar profesional adalah bagian tak terpisahkan dari Bu Ice, karena dalam setiap pelatihan yang diberikan olehnya mengajak guru, pemimpin sekolah untuk berubah, mengutamakan kepentingan peserta didik dalam setiap langkah berpikir dan bekerja. Mari kita sambut Ibu Dr. Ice Khadijah. Ibu Lina, Pak Khair, Ibu Ses, Oke. masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bu Ice? Terima kasih Ibu Ice sudah hadir dengan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kepercayaannya. Bagaimana untuk berbagi? Oke, bagaimana perasaan Bu Ice pada siang hari ini? Aduh, senang sekali. Ini banyak sekali yang berpartisipasi, lebih Iya, dari 1000. Betul. Ini 1.500 lebih. Ini saya pasti banyak fans Bu Ice nih. Pasti banyak fans Bu Ice nih yang hadir nih. Banyak fans Bu Ice nih. Barengan sama Mas Sahnas nih. Beberapa kali juga udah ketemu ya. Iya. Oke, Bu Ice, ini pasti sahabat luar biasa dan para undangan penasaran ini dengan Bu Ice. Apa kabar Bu Ice? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ice, silahkan. Mungkin Bu Ice akan menyampaikan background Bu Ice hingga Bu Ice adalah orang yang tepat untuk menyampaikan masalah komunitas pembelajar profesional ini. Silahkan Bu Ice. Mudah-mudahan ya Allah. Saya izin share Silakan, screen. Mungkin ini hanya untuk memancing kenapa kita menjadi harus sekarang ini menggalakkan yang namanya komunitas komunitas pembelajaran profesional, tentunya bagi guru ya. Izin Pak Khair untuk berbagi ya. Saya izin share. Silakan dengan senang hati, Ibu. Ya. Aduh, kangen. Kayaknya kebayang itu gedung Pempat TK. Silakan suatu saat. Ya? Iya, sudah lama. Ini saya mengangkat urgensi, menggalakkan karena komunitas pembelajaran profesional ini sudah ada. MGMP, KKG, organisasi-organisasi profesi. Saya masih ingat tahun 99. Iya, ketika waktu itu baru di MGMP baru dibentuk. Dan pada saat itu kami sama-sama presentasi di lingkup Asia Tenggara ya, di Bangkok tahun 99. Itu teman-teman dari negara-negara lain kagum karena kita sudah mendahului membentuk komunitas pembelajaran profesional guru berbentuk MGMP itu. Ya kemudian dalam perjalanannya kan terseok-seok ya. Nah sekarang mudah-mudahan ini adalah titik balik yang diprakarsai dari Pempat TK dan PLB Bandung yang ada di Bandung. Dengan diprakarsai kegiatan pada siang hari ini dari Guru untuk Negeri akan membawa komunitas pembelajaran profesional para guru dan tenaga kependidikan ini bangkit kembali. Oleh sebab itu saya menyatakan urgensi menggalakkan kembali komunitas pembelajaran profesional. Pengembangan komunitas pembelajaran profesional kenapa menjadi urgent? Kalau tadi saya googling professional learning community itu hasilnya adalah 30 juta lebih. Artinya hal ini dibicarakan di seluruh dunia
dan menjadi ujung tombak perbaikan kualitas mendidik di seluruh dunia. Yang mana tetap ujung tombaknya yang ada di garda terdepan ya para guru dan tenaga kependidikan. Nah, saya melihat 3 hal yang melatar belakangi urgensinya. Kenapa kita perlu menggalakkan pembelajaran profesional saat ini dan tidak boleh ditunda. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ses betul-betul memberikan petunjuk kepada kita bahwa pembelajaran pada waktu yang akan datang harus memerdekakan anak untuk mengembangkan potensi masing-masing dan sudah tidak lagi digiring oleh ujian-ujian, apalagi ujian nasional yang kemudian akhirnya tidak imbang dalam pengembangan kompetensi anak. Jadi 3 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah hadirnya pandemi sebagai titik balik. Tadi Bu Ses juga mengatakan ini hikmah dalam musibah. Kemudian ujian nasional versus asesmen nasional sebagai program baru pemerintah. Kebutuhan siswa untuk menguasai keterampilan abad 21 versus membludaknya arus informasi. Ini seolah-olah berjalan begitu saja. Dan ketika ini tidak diangkat, kita lupa bahwa tugas komunitas pembelajaran profesional ini atau peran komunitas pembelajaran profesional ini sangat vital. Hadirnya pandemi COVID-19 adalah turning point di mana atau titik balik di mana kita dapat shock terapi betapa ternyata kehidupan ini akan seperti ini. Teknologi yang membludak di mana-mana telah memungkinkan hal-hal yang tadinya tidak pernah terfikirkan menjadi mungkin, seperti yang terjadi pada hari ini. Dan ini kemudian jika tidak membangkitkan kebutuhan untuk belajar, ya potensi kegagalan anak-anak kita atau hilangnya generasi ya akan makin tinggi, ya. Apapun keadaannya, pembelajaran bagi siswa harus tetap berjalan seefektif mungkin. Bagaimana guru tidak belajar? Bagaimana guru tidak berbagi? Dan ini tidak akan berhenti pada masa pandemi saja. Karena apa yang sekarang sudah berjalan hampir setahun ini sudah menumbuhkan kreasi-kreasi baru yang mana harus terus maju, dikembangkan agar terus dapat memenuhi kebutuhan siswa. Guru yang enggan belajar berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa. Guru yang enggan belajar kasih tugas, dikumpulin, nggak diapa-apain. Nah ini kan sengaja menjatuhkan motivasi anak untuk belajar ketika tidak ada kemauan untuk berkolaborasi dengan guru lain, saling belajar, menyelesaikan masalah. Apa yang kita hadapi di sekolah kita bukan saya sarankan, harus dikerjakan bersama-sama melalui pembelajaran bersama, kemudian mencoba, kemudian mempelajari, kemudian mempraktekkan, mencoba lagi. Dan ini tidak akan terjadi ketika tidak ada kebersamaan. Yang kedua, UN versus AN. Ujian nasional versus asesmen nasional. Betul yang dikatakan Bu Lina tadi, bertahun-tahun saya bersama beberapa teman terus menyuarakan betapa ujian nasional telah banyak merugikan. Memang ada keuntungannya, memang ada benefitnya, tetapi mudorotnya lebih banyak. Nah, sekarang ada inisiatif asesmen nasional. Karena ujian nasional tujuannya adalah pemetaan, tapi pada akhirnya mengukur
individu siswa yang pada akhirnya menjadi kompetisi seperti apa yang bisa akan bisa mencapai di ujung, yang nggak bisa ya udah begitu. Nah, dihapuskannya ujian nasional dan dikembangkannya asesmen nasional yang terdiri dari survei karakter, survei lingkungan belajar, dan asesmen kompetensi minimum mengubah paradigma mendidik kita. Ujian nasional yang hanya bergantung pada 3 atau 4 mata pelajaran saja akan akan menyeret guru pada penyiapan keberhasilan siswa tersandar pada 3 atau 4 mata pelajaran yang diujikan. Guru dan kepala sekolah pada saat ini dituntut untuk mempresentasikan kompetensi siswa secara apa adanya, secara utuh, secara komprehensif, dan ini juga diikuti oleh sistem akreditasi sekolah dan madrasah yang juga berubah, yang sudah tidak lagi melihat compliance, artinya apa gurunya jumlahnya cukup atau ini, tetapi lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat proses. Nah, ketika ini yang dituntut, pendidikan dan pengajaran menghasilkan anak-anak yang kompeten dan berkarakter tanpa dievaluasi oleh pemerintah tentang keberhasilannya, menuntut guru dan kepala sekolah untuk belajar kembali melihat pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan anak-anak hidup di zamannya, ya. Dan ini ketika komunitas pembelajaran profesional tidak digalakkan, maka kita akan merugikan anak-anak. Kita akan merugikan anak-anak, dan jangan sampai kita yang meletakkan diri sebagai pendidik mengkhianati tujuan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang membuat mereka lebih kuat dalam kehidupannya. Nah, keberhasilan mendidik dan mengajar di sekolah sepenuhnya diukur sendiri oleh sekolah. Memang sepatutnya begitu. Terlalu jauh kalau Dinas Pendidikan mengukur keberhasilan sekolah per sekolah. Apalagi Kementerian Pendidikan melalui ujian nasional. Keberhasilan mendidik dan mengajar di sekolah sudah sepatutnya diukur sendiri oleh sekolah. Dilihat sendiri bagaimana antara satu anak dengan anak yang lain, ketika potensinya berbeda, bagaimana sekolah menyiapkan proses pembelajaran yang dapat menyiapkan anak-anak dengan kompetensi dan latar belakang serta karakter yang berbeda ini. Nah, evaluasi satuan pendidikan tidak lagi mengandalkan pada angka capaian ujian nasional, melainkan melihat bagaimana perkembangan literasi siswa, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini yang akan dijadikan alat untuk memetakan kualitas sekolah di seluruh Indonesia. Yang menurut saya ini adalah upaya untuk mengembalikan fungsi memetakan, yaitu bukan mengukur siswa per siswa, tetapi mengukur keberhasilan peningkatan literasi siswa, literasi membaca dan literasi numerasi dalam AKM atau asesmen kompetensi minimal, survei karakter di mana bagaimana sekolah itu mengembangkan karakter siswa, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini menuntut semua guru untuk terus belajar, untuk terus kembali meningkatkan motivasinya untuk bergabung dalam komunitas baik di tingkat sekolah maupun di organisasi-organisasi profesi.
pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan sampai evaluasi proses mendidik dan mengajar yang benar-benar berpusat pada peningkatan kompetensi dan pengembangan karakter siswa. Nah, ini kalau komunitas pembelajaran profesional, guru tenaga kependidikan tidak digalakkan, tidak dibangkitkan kembali dan konsisten melakukan pengembangan, lantas bagaimana anak-anak kita? Bagaimana generasi muda Indonesia akan siap untuk menghadapi kehidupan mereka? Hal tersebut hanya akan dapat terlaksana ketika pendidik dan tenaga kependidikan membangun budaya pembelajaran profesional. Ya, budaya ini yang kalau sudah kata budaya itu seperti enak diomongin, tetapi butuh tenaga yang besar. Karena misalnya budaya olahraga saja, ketika kita tidak memulai dan secara konsisten melawan diri sendiri untuk melakukan, ya tidak akan terjadi. Nah, apalagi ini dalam komunitas, dalam sekolah, dalam komunitas organisasi. Oleh sebab itu, mari kita bangkitkan motivasi kita untuk kembali belajar. Kebutuhan siswa untuk menguasai keterampilan abad 21 versus membludaknya arus informasi. Anak-anak kalau sekarang disuruh mendengarkan gurunya menerangkan, kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan, ya mereka sudah bisa Google, nggak perlu ada gurunya. Tetapi peran guru di sana bukan menyuapi lagi informasi, tetapi menyiapkan anak-anak untuk mampu menguasai keterampilan abad 21 yang dia butuhkan untuk kehidupan pada masa mereka. Ya, jadi di sini kita tidak bisa mengelak lagi bahwa tidak cukup kita menyuapi anak-anak dengan informasi. Lantas, ini hal baru. Kalau kita sebagai pendidik tidak segera kembali belajar, kemudian belajar kembali, ya, learn, unlearn, and relearn, maka kapan anak-anak kita akan dapat kesempatan untuk menyiapkan dirinya untuk hidup? Bagaimana guru akan learn, relearn, unlearn? Ini bahasa Indonesianya susah, jadi makanya saya cetak miring tetap dalam bahasa Inggris. Artinya belajar, melakukan pembelajaran, melakukan pembelajaran kembali, dan membuka kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi kalau misalnya guru sudah menguasai strategi A, B, C, coba dibuka kembali. Jangan dalam strategi ABC yang sudah saya pelajari itu perlu dibuka kembali, itu unlearn, ya, yang akan menentukan apakah pendidikan benar-benar menyiapkan anak untuk menjalani kehidupan pada zamannya. Bapak dan Ibu, komunitas pembelajaran profesional di tingkat sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah akan menjadi ujung tombak keberhasilan pembelajaran siswa. Oleh sebab itu, kepala sekolah ya hadir sebagai pemimpin pembelajaran, hadir sebagai pemimpin instruksional ya atau instructional leader yang mampu membangkitkan motivasi belajar gurunya, karena disitulah keberhasilan seorang pemimpin kepala sekolah, seorang pemimpin sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Her maupun oleh Ibu Ses mengenai sekolah penggerak. Ini adalah sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang kira-kira nantinya itu mampu membangkitkan selera belajar gurunya, ya. Dan itu adalah kunci keberhasilan pembelajaran siswa. Melalui kegiatan komunitas pembelajaran profesional di tingkat sekolah, guru bersama-sama belajar tentang keragaman siswanya,
Ini yang sering kali luput. Ya, keragaman siswa belum menjadi bagian utama yang diperhitungkan ketika melakukan proses mendidik maupun mengajar. Padahal ini yang akan banyak membantu kita untuk melakukan proses pembelajaran atau pendidikan secara lebih efektif. Dan bagaimana menemani mereka mengembangkan potensinya. Ini yang di sekolahnya. Jadi betul-betul kontekstual. Komunitas guru, komunitas pembelajaran profesional di tingkat sekolah ini betul-betul kontekstual, sehingga tidak ada prinsip one fit for all. Pokoknya kalau ini sudah pakai materi ini, pokoknya itu yang sepertinya ingin ingin dirombak ya oleh Kementerian Pendidikan. Dan saya berbahagia pada siang hari ini ada peluncuran dari Guru untuk Negeri. Baik Bu Ica, Ya, mungkin nanti sedikit bisa. lagi. Oke. Baik, Ya, silakan Bu Ica. sedikit lagi. Oke. Ya, organisasi profesi adalah ruang yang lebih luas bagi guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran bersama dan saling tukar pengetahuan, keterampilan, saling memberi umpan balik, berbagi praktek baik. Jadi organisasi profesi sebagai pelebaran sayap daripada komunitas pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang tukar menukar informasinya jauh lebih luas. Tapi nanti kembalinya ke sekolah lagi. Keberhasilan komunitas pembelajaran profesional ditentukan oleh komitmen anggotanya untuk selalu mengedepankan kepentingan siswa, bukan kepentingan pelaporan, bukan kepentingan administrasi. Keberhasilan komunitas pembelajaran profesional ditentukan oleh sikap terbuka seluruh anggotanya. Keberhasilan komunitas pembelajaran profesional ditentukan oleh kemauan untuk selalu refleksi diri. Keberhasilan komunitas pembelajaran profesional ditentukan oleh komitmen anggotanya untuk saling menghargai. Akhirnya, keberhasilan komunitas pembelajaran profesional ditentukan oleh komitmen anggotanya untuk membangun budaya kolaborasi. Izinkan saya share quotation yang ada di background saya. The most valuable resource that teachers have is each other. Sumber daya yang paling berharga yang dimiliki guru adalah saling memiliki. Tanpa kolaborasi, pertumbuhan atau perkembangan kita hanya terbatas pada pandangan kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan diskusi ya.